Salam Bapak Ibu semua. Hari ke-29 program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Kiranya kita semakin rindu akan kehadiran Tuhan dan kemudian kendali Tuhan di dalam seluruh hidup kita sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Topik hari ini adalah rajin berbuat baik. Kita langsung pada 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu semua, perikop ini berjudul Menderita dengan Sabar. Namun apabila kita telusuri, ternyata sabar yang dimaksud dalam menderita adalah karena kita berbuat baik. Mengapa berbuat baik menderita? Harusnya berbuat baik itu bahagia, senang. Dalam kitab Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 13-16, kita disebut garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Akan tetapi jika garam itu tidak asin lagi, ia dibuang lalu diinjak orang. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan Tuhan menyebutkan kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya, sehingga perbuatan baikmu memuliakan Bapa dan dilihat oleh semua orang. Bapak Ibu, ternyata perbuatan baik itu menyenangkan hati Tuhan. Ada 2 macam penderitaan. Yang pertama, menderita karena berbuat jahat. Dan yang kedua, menderita karena berbuat baik. Saudara, di dalam bagian ini disebutkan bahwa ketika kita berbuat baik, kita bergembira dan bahagia. Dan kita harus melakukan bagian kita, yaitu menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dan kemudian kita siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan di dalam Kristus, dengan hormat, dengan lemah lembut, dan juga dengan hati nurani yang murni. Saudara, ada banyak yang berbuat segala sesuatu yang baik, tetapi tujuannya dan landasannya atau alasannya
bukanlah hati nurani yang murni, tetapi supaya dilihat oleh orang lain, supaya keren, supaya mantap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar hati kita yang murni adalah keselamatan. Oleh keselamatan, oleh perbuatan baik Yesus di kayu salib, itulah yang kita kabarkan dan kita beritakan kepada orang lain. Mengapa? Karena dalam perikop ini, Petrus mengaitkan situasi zaman Nuh. Nuh membangun bahtera itu selama 100 tahun. Saya yakin dia kasih tahu kenapa dia harus membangun itu. Orang menganggapnya sepele, bahkan menyebut Nuh itu adalah edan, gila saudara. Tetapi ternyata pada akhirnya, pada waktu air bah datang, hanya 8 orang yang selamat. Mengapa? Karena semua orang anggap remeh dan menolak kabar baik, menolak kasih karunia yang dimiliki oleh Nuh. Saudara, zaman sekarang ini adalah zaman kita untuk berbuat baik. Tetapi kalaupun disalah sangka atau bahkan kita difitnah atau yang lain sebagainya, atau mungkin orang menganggap kita keliru atau salah di dalamnya, saya mau sampaikan, perbuatan yang terbaik adalah membawa orang mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang kita pikirkan, katakan dan lakukan dan perbuat dengan tangan kita, semuanya untuk membawa orang lain datang kepada Yesus. Biarlah setiap perbuatan baik kita mencapai sasarannya, yaitu membuat orang sampai kepada Yesus Kristus Tuhan, diselamatkan, percaya kepada kematian dan kebangkitannya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, kami percaya bahwa hari ini Engkau mengajar kami untuk berbuat baik. Perbuatan baik kami yang dilihat, dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Perbuatan yang datangnya dari hati nurani yang murni untuk memuliakan Tuhan dan mendorong tiap-tiap orang berjumpa dengan Yesus yang ada di dalam kami, bekerja melalui kami. Terpuji Engkau Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus akan semakin banyak orang yang diselamatkan, yang memperhatikan berita Injil. Tidak sama seperti zaman Nuh yang hanya 8 orang saja diselamatkan. Hari ini akan ada banyak orang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa, segala pujian hanya bagimu. Dalam nama Yesus. Amin.